Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngopi Sore, ngobrol pintar soal rehabilitasi. Ya, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol lagi nih. Jadi kita sudah ngopi sore sebanyak 3 episode. Episode pertama kita ngomongin tentang rehabilitasi. Episode kedua kita ngomongin terkait waktu itu 17 Agustus. Jadi gimana sih kita merdeka dari narkoba? Nah, sekarang di episode ketiga kita akan ngomongin hal yang baru lagi bersama narasumber kita lagi yang waktu di episode 1 sudah ketemu nih. Kita ketemu lagi sama Bapak Yanwar Sadewa. Ya, Pak Yanwar Sadewa ini adalah koordinator bidang rehabilitasi yang saat ini kita mau tanya-tanya nih terkait sebuah fenomena nih Pak. Jadi di Kota Serang di Banten gitu ya khususnya setahun ini lagi banyak fenomena terkait kenakalan remaja khususnya tawuran Pak. Jadi banyak kita lihat di berita-berita bahwa pelajar-pelajar SMA di Banten ini ada tawuran gitu ya, dan tawurannya tuh cukup memprihatinkan nih Pak. Soalnya dari data dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten dari bulan Januari sampai Agustus saja itu udah ada 4 orang meninggal dunia akibat tawuran pelajar ini. Miris ya Pak ya, 4 orang gitu Pak ya. Generasi muda yang harusnya jadi penerus bangsa gitu ya ikut tawuran dan mengakibatkan adanya korban. Nah, menurut Pak Yanwar sendiri nih, gimana Pak terkait fenomena itu Bapak memandangnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, jadi memang begini ya, kenakalan remaja dan tawuran banyak faktor yang mempengaruhi. Betul. Jadi memang diantaranya mungkin kompetensi antar sekolah, kompetisi antar sekolah, baik itu kompetisi olahraga dan lain-lain, karena satu dan lain hal, kemudian ada kelompok yang kalah, nggak nerima, terus kemudian terjadi tawuran dan lain-lain, kemudian ada menunjukkan eksistensi diri dari para siswa tersebut atau pelajar tersebut. Dan ada juga fenomena yang saya coba ambil dari yang belakangan ini, ternyata faktor penyebab tawuran dan kenakalan remaja itu karena narkoba. Gitu ya. Jadi di Banten dan sekitarnya ini termasuk yang tadi sekolah-sekolah yang ada korban sampai meninggal itu ya kita miris sekali. Jadi memang karena faktor penyalahgunaan narkoba, karena memang zat-zat yang sering disalahgunakan adik-adik pelajar itu banyak ya, yang di sekitar kita bisa lihat ada tramadol, kemudian eksimer, kemudian dia juga bisa menyalahgunakan obat batuk komiks, kemudian juga ada sinte, anak-anak sini tembakau gorila ya, tapi anak-anak pelajar bilangnya sinte dan lain-lain. Nah itu yang salah satu pemicu kenapa mereka tuh berani. Bahkan saya pernah baca di salah satu media atau Tribun Banten, di situ disampaikan bahwa pelajar itu merasa kalau pakai narkoba itu jadi kuat, kebal. Bahasa sini itu tekbal lah. Jadi mereka tuh berani tawuran, trek-trekan motor dan lain-lain. Mungkin salah satu penyebabnya narkoba seperti itu kurang lebih. Oh gitu ya Pak ya. Jadi salah satu faktor dari tawuran antar remaja pelajar ini juga salah satunya penyalahgunaan narkoba nih Pak ternyata ya. Oke, kalau gitu memang kalau Bapak sendiri ada data nggak sih Pak sebenarnya penyalahguna narkoba di tingkat pelajar itu memang setinggi itu kah atau bagaimana? Ya, jadi kalau kita lihat data dari Klinik Pratama BNP Banten ya 3 tahun terakhir dari 2019 sampai dengan pertengahan 2002 ini ada sekitar 271 pelajar yang masuk ke dalam proses hukum melalui asesmen medis yang ada di Klinik Pratama. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa Klinik Pratama itu melayani program rehabilitasi voluntary dan compulsory. Nah yang compulsory ini nih, yang melalui asesmen medis, proses hukum, jadi pelajar tersebut ditangkap atau tertangkap tangan, kemudian ada barang bukti dan positif urin, maka diproses. Nah masuk ke kami itu melalui asesmen medis untuk menentukan tingkat keparahannya, ini orang bisa direhabilitasi atau tidak. Jadi ada sekitar 271 orang loh ya, jadi artinya luar biasa.
3 tahun terakhir ada 271 pelajar yang tertangkap tangan dalam kondisi positif dan ada barang bukti. Itu baru salah satu data. Yang kedua, bahwa ada juga, karena kita juga sekarang tahu ya, ada program restoratif justice dari teman-teman di wilayah Polda, Polres dan Polsek. Banyak juga teman-teman pelajar yang tertangkap positif urin tapi tanpa barang bukti. Nah, sesuai dengan edaran dari Kabar Eskrim tadi bahwa terkait dengan RJ, maka mereka direhabilitasi melalui klinik kami. Itu dari 3 tahun terakhir banyak loh. Jadi sekitar kurang lebih itu dari 2019 sampai dengan saat ini kurang lebih sekitar hampir 400 orang. Itu yang voluntary tertangkap ya, artinya voluntary tapi melalui proses tertangkap tangan. Beda dengan tadi memang prosesnya lanjut, 271 orang. Itu data dari yang ada di klinik kami. Jadi kalau data dari klinik klinik Pratama BNNP Banten, ternyata yang pelajar yang datang untuk rehabilitasi itu kebanyakan yang tertangkap tangan ya Pak ya? Iya. Jadi bukan karena kesadaran. Iya, bukan wajib lapor, bukan karena datang karena voluntary, enggak. Jadi karena memang tertangkap tangan itu yang kita miris gitu. Ya kok sebegitu banyaknya gitu kan. Dan ini harus kita sampaikan ke masyarakat khususnya di Banten ini bahwa tingkat penyalahgunaan pelajar di di Provinsi Bandung cukup tinggi ya. Jadi seperti itu ya kondisi yang ada saat ini. Jadi dengan tingginya penyalahgunaan di tingkat pelajar, tapi yang sadar untuk datang sendiri itu sedikit sekali. Ke rehabilitasi sedikit sekali. Kecuali yang itu yang tertangkap tangan dan dibawa polisi gitu akhirnya ya Pak ya. Jadi balik lagi ke masalah tawuran dan penyalahgunaan, ternyata kaitannya sangat erat gitu. Nah sekarang berarti apa yang bisa kita lakukan nih Pak untuk gimana biar teman-teman di bangku sekolah ini yang masa depannya masih panjang gitu ya, tidak berkelanjutan atau bahkan tawuran ini kan sebenarnya kayak budaya ya Pak, apalagi di sekolah satu dengan sekolah yang lain tadi seperti Bapak bilang ada eksistensi gitu yang dikembangkan, mungkin udah ketahuan nih ini sekolah ini musuhnya sekolah ini dibawa terus menerus gimana sih memutus mata rantai tawuran ini Pak kira-kira? Kita punya satu gagasan atau inovasi yang coba kita lakukan bersama teman-teman bidang rehab BNNP Banten. Itu kita punya program screening deteksi dini. Jadi kita memberdayakan melalui program screening deteksi dini ini kita memberdayakan guru bimbingan konseling dan juga guru kesiswaan untuk bisa melakukan screening, untuk bisa melakukan deteksi dini di sekolah-sekolah itu. Gitu. Jadi gagasan kita itu yaitu tadi pemberdayaan guru bimbingan konseling dan guru kesiswaan melalui program screening dan deteksi dini. Gitu. Jadi ini sedang dicanangkan gitu ya Pak ya? Kita udah uji coba loh. Sudah dicoba. Kita sudah uji coba di 4 sekolah. Jadi kebetulan awalnya gagasan screening deteksi dini ini untuk memperkuat memperbanyak wajib lapor bagi penyalahguna tingkat pelajar. Kemudian kita juga ingin agar klien yang datang ke kami itu bukan banyaknya compulsory tapi yang voluntary ya. Kemudian juga membuka akses layanan. Nah, yang paling penting itu ya tadi saya bilang bahwa screening deteksi dini ini karena penyalahgunaan narkotikanya atau narkobanya membuat kenakalan dan tawuran tadi meningkat. Jadi kita udah uji coba ke 4 sekolah tadi karena 4 sekolah ini berdasarkan data yang kami terima dari kantor cabang dinas kota kabupaten yang ada di Banten ini itu seringkali tawuran. Ada 7 yang diajukan ke kita baru masuk uji coba di 4 sekolah tadi. Gitu. Dan cukup signifikan hasilnya. Gitu. Jadi si dini tadi tempatnya screening dan deteksi dini. Itu sebenarnya kegiatannya apa aja sih Pak dalam si dini itu? Jadi di si dini jadi kita tuh melakukan penyuluhan. Jadi sebetulnya gini, dengan memberdayakan guru bimbingan konseling dan guru kesiswaan, kita berharap guru bimbingan konseling dan kesiswaan ini dapat bisa menjadi penyuluh di sekolah tersebut, kemudian juga bisa menjadi petugas screening. Jadi ketika ada siswa-siswi yang memang terindikasi karena kenakalan atau sering tawuran, indikasi penyalahgunaan narkotika atau narkoba, si guru tersebut bisa melakukan screening dan deteksi dini.
Nah, itu yang kita harapkan gitu. Nah, uji coba yang kita lakukan di 4 sekolah tadi itu, kita pertama melakukan penyuluhan ke beberapa siswa yang memang sudah kita dapat datanya dari guru bimbingan konseling tadi dengan kesiswaan. Setelah itu melakukan penyuluhan, setelah itu juga kita lakukan screening dengan 2 cara. Pertama, screening melalui tes urin. Yang kedua, screening melalui wawancara ASIS. Yang sudah standar WHO ya, ASIS itu kepanjangan dari Alcohol Substance Involvement Screening Test. Jadi memang 3 itu yang kita lakukan di uji coba sekolah tadi, penyuluhan, kemudian kita lakukan screening tes urin, dan yang ketiga kita lakukan screening dan melalui wawancara ASIS tadi. Oke. Jadi setiap kegiatannya di sekolah itu tadi ya Pak ya, penyuluhan terkait bahaya narkoba dan jenis-jenis gitu ya Pak ya. Efek dampaknya kita sampaikan. Oke, itu ke siswa-siswa agar mereka paham gitu ya, agar tahu gitu bentuk-bentuk narkoba saat ini tuh apa aja sih gitu ya Pak ya. Terus juga melakukan screening tadi ya Pak ya. Screening itu berarti mendeteksi secara dini penyalahguna di sekolah gitu, biar nanti tindak lanjutnya gimana Pak kalau setelah terscreening itu? Jadi dari 4 sekolah tadi yang terindikasi, kita bersurat ke kantor cabang dinas, kemudian kepala sekolah. Nanti yang terindikasi tadi kita berharap dari pihak sekolah untuk melakukan rujukan ke klinik kami untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Jadi nanti ketika datang ke kami kita lakukan screening lanjutan, assessment, kemudian nanti kelihatan di situ. Kalau memang dia perlu kita lakukan rehabilitasi rawat jalan, ya tinggal kita jadwalkan. Apakah nanti konselingnya itu di luar jam sekolah atau memang datang ke kami atau kita ke sekolah untuk melakukan konseling. Kalau memang hasil asesmen lanjutan yang bersangkutan siswa tadi yang terindikasi itu memang wajib dirawat inap, ya mau tidak mau kita memang lakukan rujukan untuk lakukan rehabilitasi rawat inap. Gitu. Dan penekanan kami kepada pihak sekolah dan KCD, kantor cabang dinas, bahwa anak-anak yang terindikasi ini jangan dikeluarkan dari sekolah. Kenapa tuh Pak? Ya karena memang begini ya, karena stigma, kembali lagi ke stigma. Jadi kita berikan pemahaman kepada pihak pendidik atau sekolah bahwa sebetulnya pecandu itu kan orang sakit ya. Jadi pecandu itu bukan pelaku tindak pidana. Jadi pecandu itu orang sakit, kalau bahasa kerennya itu chronic brain relapsing disease lah, penyakit kronis otak kambuhan. Artinya orang sakit itu bukan dikeluarkan, tapi coba dibina dulu, dilakukan rehabilitasi, kemudian setelah selesai rehabilitasi kita lihat kalau memang masih melakukan hal yang sama, ya kita kembalikan ke pihak sekolah dengan regulasi yang ada. Oke, jadi hasil dari screening itu nantinya ada tindak lanjut ya Pak? Tidak berhenti di situ saja ya tadi. Saya mau sampaikan juga ya. Jadi begini, dari 4 sekolah yang kami datangi itu respon dari kepala sekolah luar biasa. Bahkan mereka minta agar program screening deteksi dini ini dia berkelanjutan, artinya rutin per 3 bulan sekali atau per 6 bulan sekali, agar para siswa itu buat shock terapi lah. Jadi artinya dengan program screening deteksi dini yang rutin ini, mereka kan nggak sembarangan untuk make narkoba. Apalagi kita juga sampaikan efek dan dampaknya pada saat penyuluhan itu kan. Jadi betul-betul kita buat sedemikian rupa, dan itu usulan dari pihak sekolah. Pak Yanuar, bagaimana caranya teman-teman BNP dan jajaran untuk bisa melakukan ini di sekolah-sekolah yang terindikasi kenakalan tawurannya tinggi itu dilakukan rutin per 3 bulan atau 6 bulan. Dan yang paling saya apresiasi dari pihak sekolah adalah mereka sepakat di 4 sekolah ini ya, 4 sekolah ini sepakat bahwa setiap PPDB, penerima siswa baru, itu wajib dilakukan screening deteksi dini, baik bagi siswa baru, penerima siswa baru maupun tahun ajaran baru bagi kelas 2 dan kelas 3 SMA atau SMK sederajat tadi. Oke. Jadi sejauh ini dari 4 sekolah yang dikunjungi gitu, ternyata mereka juga responnya oke nih ya Pak ya, positif. Terus juga ternyata mereka juga membutuhkan, ternyata mungkin di lapangan mereka selama bertugas gitu ya, merasakan ya jangan-jangan juga mungkin kenakalan-kenakalan yang terjadi itu karena penyalahgunaan narkoba gitu ya. Jadi mungkin sebuah inovasi yang cukup baik gitu ya Pak, dan disambut baik juga sama pihak sekolah dan dari Dinas Pendidikan juga ya Pak ya. Dinas Pendidikan Provinsi. Kebetulan saya juga sudah bertemu beberapa kali dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten membicarakan gagasan ini, program SIDINI ini.
dan beliau sangat support, apalagi kita sampaikan data-data pihak sekolah-sekolah yang memang kenakalan dan tawurannya tinggi. Dan itu saya sampaikan data klinik kami yang tadi itu asesmen medis sekian ratus orang, kemudian 3 tahun terakhir penyalahgunanya sekian, gitu itu disampaikan. Dan Kepala Dinas support dan memang mendukung agar SIDINI ini bisa dilakukan tidak hanya di Kota Serang dan sekitarnya, tetapi berharap di 8 kabupaten kota, artinya di seluruh SMA dan SMK sederajat di Provinsi Banten, di 8 kabupaten kota tadi. Kita lakukan program SIDINI. Oke, jadi kalau dari sekolah tuh manfaatnya terasa banget lah ya Pak ya. Kalau untuk pelajarnya sendiri, untuk orang tua, kira-kira ada manfaatnya nggak sih Pak dengan berjalannya program ini ke depannya? Dari 4 sekolah yang kami uji coba screening tadi, kita dapat juga bahwa sejatinya banyak juga loh ya anak-anak itu yang coba pakai karena ketidaktahuannya. Jadi karena memang siswa tersebut ingin masuk ke salah satu komunitas yang ada di sekolah tersebut. Nah, untuk masuk di komunitas tersebut ada syarat-syarat tertentu. Di antaranya itu tadi, coba dong pakai ini, lo nekan ini nih tramadol gitu kan. Nanti basiannya pakai eksimer. Kalau ini nanti lo pakai ini. Nah, itu yang membuat anak-anak ya cobanya di situ. Tapi ketika kita sampaikan bahwa efeknya begini loh, nanti dampaknya kalian begini loh. Karena begini ya, sejatinya penyalahguna itu akan terjadi apa ya? 3P kalau saya sebut tuh. Perubahan perilaku, perubahan pola pikir dan perasaan. Artinya yang tadinya nurut jadi nggak mulai nurut. Yang tadi anak tuh mulai rajin belajar juga sudah malas-malesan dan lebih sensitif dia. Itu tadi 3P. Atau bahasa lainnya itu 3O lah. Bengong, bohong, nyolong. Itu sudah pasti ketika seseorang sudah kecanduan, ciri-ciri 3O atau 3P sudah pasti ada di orang tersebut. Itu yang kita sampaikan kepada siswa agar siswa tuh oh iya ya, jenis-jenis narkoba tramadol tuh seperti ini bentuknya, efeknya tuh begini, eksimer tuh begini. Kalau kalian menyalahgunakan komik obat batuk sasetan seperti ini kan begitu ya. Nah, itu kita sampaikan agar mereka tuh juga oh iya ngeh gitu ya. Dan kalau ada komunitas atau kawan-kawan yang menawari, dia sudah punya defense yang kuat untuk tidak mengatakan tidak pada penyalahgunaan narkoba tadi. Jadi karena memang kebanyakan juga tadi seperti yang Bapak bilang ya, mungkin nggak tahu juga yang dikonsumsi itu apa gitu. Dan karakteristik remaja ya Pak ya? Iya, rasa ingin tahunya tinggi ya. Betul. Rasa ingin tahu tinggi ketika ingin coba, kemudian diterima di satu komunitas tertentu. Ya itu tadi lagi-lagi mereka punya anggapan bahwa kalau pakai narkoba kebal. Kalau pakai narkoba nggak takut lagi gitu kan, jadi superior gitu. Nah, itu yang kita sampaikan bahwa itu sebetulnya salah gitu. Itu anggapan yang salah dan berbahaya. Gitu. Jadi narkoba itu nggak bikin kebal. Nggak bikin percaya diri juga gitu kan. Gitu. Itu yang perlu kita sampaikan sama adik-adik pelajar yang ada di 4 sekolah yang kita datangi. Ya itu ya. Jadi ternyata juga di lapangan gitu ya Pak ya. Si pengetahuan ini juga mungkin sekarang anak-anak sekolah tahu lah ya, denger lah narkoba itu apa, tapi bentuknya terus jenisnya kan sekarang semakin banyak, semakin berkembang ya Pak ya. Terus juga penyalahgunaan tadi obat batuk itu juga ternyata salah juga dan berefek juga yang mengakibatkan ya tadi ada perubahan secara emosi, perilaku dan perasaan ya Pak ya. Jadi secara kognitif nggak bisa berpikir jernih ya, emosinya tadi sensitif, nggak stabil itu juga pasti akan merubah perilaku tadi yang akhirnya tawuran tadi ya Pak ya. Betul. Akhirnya ujung-ujungnya kenakalan dan tawuran itu gitu. Dan perlu saya sampaikan juga gini ya. Jadi program SIDINI ini walaupun inisiasi dari bidang rehabilitasi BNNP Banten, tapi kita juga mengajak teman-teman bidang P2M. Jadi kan saya sampaikan di awal tadi bahwa pelaksanaan SIDINI itu penyuluhan, kemudian screening urin test dengan screening wawancara. Nah, penyuluhan itu kita ajak teman-teman P2M karena memang itu bidangnya P2M untuk menyampaikan KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi tentang efek dan dampak penyalahgunaan narkoba. Jadi memang SIDINI ini program sinergisitas antara bidang rehabilitasi dan bidang P2M yang ada di BNN Provinsi Banten. Jadi dua bidang ini kerjasama ya Pak, bersinergi gitu ya Pak ya. Ya tujuannya sama sih ya Pak ya sebenarnya ya untuk
mengurangi tingkat penyalahgunaan, juga mencegah yang belum kena nih jangan sampai coba-coba Ya, deh betul, gitu betul, ya. betul, betul. Karena memang tingkatan coba-coba tuh adanya di masa itu Anak-anak itu sekolah gitu ya. pubersitas. Dan memang begini ya, kami ini kan bidang rehabilitasi hanya menangani aja. Tapi garda terdepannya itu pencegahan tadi, teman-teman P2M ya, kalau di bidang di BNN P dan BNNK Kabupaten Kota. Jadi mereka lah garda terdepan untuk melakukan campaign, melakukan sosialisasi, penyuluhan efek dan dampak penyalahgunaan narkoba. Dan jangan sampai ke kami ini udah terakhir nih. Kami itu udah garda terakhir. Ketika sudah ada yang kena, coba pakai, nah itu baru lari ke kami gitu. Jadi sinergisitas antara bidang rehabilitasi dengan P2M. Oke. Ya menarik sekali nih Pak ya. Jadi jawaban nih, gimana sih kita harus bisa melakukan apa dengan fenomena ternyata ada banyak perilaku kekerasan lagi di sekolah gitu. Apa sih yang dari BNN gitu yang bisa dilakukan? Nah, si Dini ini menjawab ya Pak ya. Cukup menjawablah, kita memberikan pengetahuan, memberikan informasi kepada anak-anak, kepada pelajar, juga kita coba screening, deteksi dini dari awal. Jadi yang tadinya di tahap coba-coba itu nggak masuk ke tahapan selanjutnya tuh ya Pak ya, di stop di situ tuh, direhabilitasi langsung dapat penanganan saat itu gitu, jadi nggak berlanjut lagi gitu. Terus jadi program Si Dini ini kedepannya rencananya gimana Pak? Sudah di tahap apa dan bagaimana nanti kedepannya? Oke, untuk jangka pendek ini 1-2 bulan ini memang kami masih lakukan sosialisasi tentunya dengan guru-guru bimbingan konseling dan kesiswaan. Oh ya, saya informasikan juga ya. Jadi memang kami sudah bekerja sama juga dengan APKIN. Jadi Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia Cabang Banten. Jadi APKIN ini lembaga profesi ya, independen, kumpulan guru-guru bimbingan konseling. Jadi kita kerja sama-sama mereka. Paling tidak kita dapat data bahwa di sekolah mana guru bimbingan konselingnya itu wilayahnya yang rawan, yang high risk, kenakalan dan tawurannya tinggi gitu kan. Itu kita minta data teman-teman APKIN selain dari Dinas Pendidikan. Nah, jadi memang pertama kita sudah sosialisasi ke guru-guru BK tadi dengan APKIN juga, kemudian kita sudah uji coba. Kita rencana 7 sekolah ya, berdasarkan surat pengajuan dari kantor cabang dinas. Ada 7 sekolah, ini sudah 4 yang kita datangi untuk uji coba Si Dini, masih ada 3 sekolah lagi. Nah, ke depan kami berharap tidak hanya di tingkat SMA dan SMK saja, tetapi sederajat, artinya teman-teman madrasah aliyah tidak menutup kemungkinan. Ya, kami berharap bahwa di madrasah aliyah dan sederajatnya itu ya teman-teman pesantren tidak ada penyalahgunaan. Tetapi kalaupun ada, ini program Si Dini ini untuk bisa prevent lah ya. Jadi prevent. Jadi kan di awal kami sampaikan bahwa Si Dini ini kerjasama P2M dengan bidang rehab, artinya pencegahan dan penanganan rehabilitasinya. Dan kami berharap tidak hanya di SMA dan SMK, tapi juga kami juga bisa masuk ke sekolah-sekolah madrasah aliyah. Untuk sementara itu dulu. Jadi sementara ini sudah ke tahap uji coba, lalu udah mulai kerjasama gitu Pak ya, dengan asosiasi bimbingan konseling tadi ya Pak ya. Oke, sedikit lagi Pak, tadi kelewat, mungkin banyak ketakutan nih kalau di masyarakat itu nanti kan misalnya BNN masuk ke sekolah nih atau dengan screening dengan guru bimbingan konselingnya gitu. Terus nanti tindak lanjutnya kalau misalnya si pelajar ini positif gitu ya, atau ada terindikasi menyalahgunakan narkoba, tadi kan katanya di asesmen lanjutan seperti itu, di rehabilitasi gitu ke depannya, itu ada kekhawatiran biayanya atau mungkin gimana tuh Pak? Iya, jadi gini, kami sampaikan juga ke pihak sekolah kami sampaikan bahwa screening deteksi dini ini tidak ada hubungannya dengan proses hukum. Jadi artinya bagi siswa yang memang terindikasi ada penyalahgunaan narkoba atau narkotika, maka dia bisa rehabilitasi di kami. Gratis loh ya. Jadi tidak berbayar sama sekali, tinggal datang ke kami, kemudian kita lakukan asesmen lanjutan, kemudian kalau memang rawat jalan di tempat kami, kalau rawat inap itu semua free charge, gratis. Yang kedua, tidak ada itu tadi, tidak ada proses hukum sama sekali. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan proses hukum. Memang
dari 4 sekolah tadi ada beberapa guru pengajar yang menanyakan hal itu. Iya. Pak, gimana nih Pak kalau ada siswa kami yang ini, nanti hubungannya bagaimana? Apakah nanti ketika dia sudah selesai sekolah mau melanjutkan kerja atau kuliah ada SKCK ya, salah satu prasyaratnya itu kan. Itu bagaimana? Oh, enggak ada. Saya bilang ini enggak ada hubungannya kok, enggak ada hubungannya. Jadi data ini data rahasia. Jadi yang tahu bahwa ada siswa yang terindikasi itu yang tahu hanya tim kami dengan pihak sekolah. Itu pun pihak sekolah ya paling guru BK tadi, guru kesiswaan dengan kepala sekolah. Yang lebihnya tidak ada tahu karena memang kita meminimalisir stigma tadi ya. Jadi kita minimalisir betul stigma bahwa pecandu itu penyalahguna narkotika. Ulangi, pelaku tindak pidana bahwa penyalahguna tadi itu sampah masyarakat lah. Jadi artinya kita jaga betul kerahasiaannya. Gitu. Oke, jadi kalau bisa diulangi tadi jangan khawatir gitu nggak ya usah Pak khawatir, ya. nggak usah khawatir. Baik pihak sekolah. Nggak ada hubungannya dengan proses hukum, nggak ada hubungannya dengan biaya, semua gratis. Ya, pihak sekolah, orang tua, guru, bahkan pelajarnya sendiri ini tidak ada urusannya dengan proses hukum, bukan ditangkap gitu ya Pak ya, tapi kita malah mau mengobati gitu Pak ya. Kita membantu merawat, mengobati gitu ya. Oke, nah terakhir nih Pak, ada pesan nggak nih buat teman-teman pelajar nih di rumah, di sekolah, apa nih Pak untuk menghadapi sekarang kan mereka juga mungkin udah makin teknologi gampang nih Pak ya, sekarang juga banyak dari klien juga mungkin dapat pengetahuan tentang obat-obatan, tentang narkoba tuh dari internet, terus juga belinya juga udah gampang nih Pak. Gimana Pak? Gimana, ada pesan-pesan nggak nih Pak? Ya, yang pertama saya sampaikan kepada adik-adik atau siswa-siswa pelajar sekalian, yang pertama jangan pernah coba yang namanya narkoba atau narkotika. Satu. Yang kedua, pilih teman dari sekarang. Pilih teman yang memang mengajak produktif, bukan mengajak kepada kenakalan atau tawuran, apalagi sampai dengan penyalahgunaan tadi yang mengenai itu ya, kenakalan tawuran. Kemudian yang ketiga, informasi apapun juga yang kalian tahu itu tolong disampaikan kepada guru pengajar di sekolah, itu baik itu guru BK, kesiswaan atau lapor ke kepala sekolah. Jadi banyak tanya tentang hal-hal yang baru yang kalian memang tidak pahami atau belum pahami. Mungkin itu dulu. Oke, jadi cari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya Pak ya, tapi informasinya carinya ke orang yang benar gitu Pak, yang pas ya, yang tahu benar gitu, jangan asal gitu ya Pak ya. Oke, sepertinya cukup. Bapak ada yang mau ditambahkan? Mungkin cukup ya. Jadi saya berharap program Sidini ini bisa menjadi prioritas nasional ya. Jadi nggak hanya cuma di Provinsi Banten, tapi juga bisa dilakukan di provinsi-provinsi lain atau kabupaten kota lain di Indonesia. Karena memang sejatinya manfaatnya itu luar biasa. Pertama itu bagaimana caranya klien atau voluntary itu lebih banyak dibandingkan compulsory. Terus kemudian manfaat yang kedua bagi kami wajib lapor. Jadi bagi siswa yang penyalahguna tadi wajib lapor tanpa harus ditangkap dulu. Kemudian kita membuka juga akses layanan. Kita sampaikan akses layanan di kita tidak berbiaya murah, artinya gratis ya. Dan yang paling penting dengan program ini bisa menekan sedemikian rupa penyalahgunaan yang mengakibatkan atau berakibat terjadinya tawuran dan kenakalan remaja. Oke, jadi harapannya secara tidak langsung program Sidini ini akan menurunkan tingkat penyalahguna. Iya, pasti itu. Dan nanti mudah-mudahan efeknya ke kekerasan atau kenakalan remaja, tawuran juga ikut berkurang gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Yanwar atas waktunya, atas informasinya. Nah, teman-teman sudah pada denger ya. Jadi ternyata ini fenomena gitu. Jadi ternyata memang di sekeliling kita tawuran masih banyak gitu, dan banyak korban juga gitu. Tapi ya kita nggak bisa diam diri gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? BNNP Banten dalam hal ini sudah coba nih kita berinovasi membuat sebuah program bernama Sidini, screening dan deteksi dini, yang maksudnya adalah untuk mendeteksi secara awal, memberikan informasi, mendeteksi secara awal penyalahgunaan narkoba yang mudah-mudahan nanti ke depannya juga
akan menurunkan tingkat kenakalan remaja dan tawuran gitu. Nah, terima kasih teman-teman setelah waktunya. Bapak juga terima kasih. Kita ketemu lagi mungkin di lain kesempatan nih di episode Ngopi Sore selanjutnya, ngobrol pintar seputar rehabilitasi. Terima kasih.